Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah, sholatan wassalaman ala rasulillah, amma ba'du. Izinkan saya atas nama Setiawan Al-Fadli Putra Imam dengan NIM 21105030078 meminta izin untuk mempresentasikan dan juga membuat video presentasi untuk memenuhi tugas pengantar ilmu linguistik dan filologi PLF, mata kuliah PLF di dalam prodi ilmu Al-Quran dan tafsir. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang secara gamblang tentang kodikologi dan tekstologi. Sebelum kita beranjak terhadap kodikologi dan tekstologi itu sendiri, alangkah lebih baiknya mungkin kita mengingat ilmu yang sudah kita pelajari di awal itu kita mempelajari tentang filologinya itu sendiri. Nah, saya akan sedikit menjelaskan ulang tentang filologi itu sebelum masuk terhadap penjelasan kodikologi dan tekstologi. Jadi ada beberapa prinsip dasar dari filologi itu sendiri, yang mana yang pertama itu sebenarnya kita dituntut untuk mendeskripsikan sebuah naskah. Nah, sebenarnya pendeskripsian naskah ini di dalam filologi, nah ini juga mencakup terhadap kodikologi nih nantinya, yang akan mempelajari tentang alas naskah, misalnya ada kertas, tinta atau apapun. Nah itu sebenarnya yang kemudian berhubungan juga kayak gitu. Kemudian yang selanjutnya itu prinsip dasarnya ada suntingan teks. Nah, suntingan teks ini adalah sebuah pembenaran yang mana terjadi sebuah kesalahan yang kemudian itu terjadi di dalam sebuah manuskrip. Nah, kesalahan-kesalahan itu kemudian kita benarkan, dan itu juga masuk terhadap suntingan teks. Nah, kemudian yang selanjutnya ada aparat kritik. Ada sebuah kritikan misalnya dalam sebuah manuskrip, dan tentunya misalnya ketika sudah disunting atau ya kemudian dipahami, kemudian ada salah paham. Nah itu sebenarnya ada di dalam aparat kritik. Kita dituntut untuk mengkritik, dan kita juga melakukan mengasih kebenaran itu. Kemudian yang selanjutnya adalah transliterasi. Transliterasi ini masuk terhadap misalnya kalau kita mengubah dari aksara pegon itu kita ubah terhadap aksara Latin. Nah, itu masuk terhadap transliterasi. Dan yang terakhir adalah terjemahan. Terjemahan yang mungkin ini juga merupakan inti dari filologi itu sendiri. Nah, kalau kita masuk terhadap kepada pembahasan kodikologi. Nah, kodikologi ini adalah sebuah ilmu yang mempelajari tentang seluk-beluk penaskahan kayak gitu. Seluk-beluk dari aspek naskah, dan itu bertuliskan tangan kayak gitu. Makanya di PDF yang kemudian Bapak Yafik berikan di kelas kita itu sebelum menginjak terhadap pembahasan kodikologi dan tekstologi, kita disuguhkan dengan perbedaan antara naskah dan prasasti. Mungkin bisa dibaca sendiri ya tentang naskah dan prasasti, bahwa naskah itu merupakan sebuah teks yang biasanya itu berisi lengkap kayak gitu. Nah, itu ada perbedaan-perbedaan sendiri. Kalau prasasti itu ukiran kayak gitu di batu entah di mana kayak gitu. Nah, jadi kodikologi itu sendiri juga sebenarnya kalau kita rinci satu persatu itu mempelajari tentang misalnya ada alas naskah. Misalnya kalau alas naskah itu ada, kalau dulu itu kertas telo atau daun lontar dan semacamnya ya, yang mungkin juga kita nggak tahu bentuk nyatanya. Ya mungkin kita bisa lebih mempelajari tentang manuskrip dulu yang mungkin kita teliti dan kita telaah untuk bisa dianalisa ke depannya. Kemudian dulu itu ada skriptorium. Kalau bahasa sekarang itu bahasanya itu kayak penerbitan. Nah, dulu itu skriptorium. Nah, jadi kita juga membahas tentang hal itu ketika kita membahas tentang kodikologi. Jadi sangat berhubungan ya. Artinya
kodikologi ini juga masuk terhadap filologi itu sendiri kayak gitu kan. Kemudian iluminasi atau dan juga ada ilustrasi. Nah, misalnya ada daun teratai misalnya. Kemudian ada di sebuah gambar manuskrip. Kemudian kita telaah, kenapa kok bisa daun teratai? Apa faedahnya kayak gitu kan. Nah, itu sebenarnya ilustrasi itu masuk terhadap ilmu kodikologi. Dan kemudian ada kolofon misalnya kapan ini terbit atau ditelaah kayak gitu kan, artinya manuskrip ini kapan ada kayak gitu, itu masuk kolofon nantinya. Dan yang perlu kita pahami adalah ada perbedaan mendasar tentang kodikologi dan tekstologi. Nah, kodikologi ini kalau kita sudah definisikan tadi adalah ilmu yang mempelajari tentang seluk-beluk aspek naskah. Nah, kalau misalnya tekstologi itu ilmu yang mempelajari teks itu sendiri, isi dari apa yang di dalam naskah itu. Nah, makanya kalau bisa saya sebutkan, saya bedakan secara nyaman dengan bahasa yang nyaman, kalau boleh saya bilang bahwa kodikologi itu faktor eksternalnya. Jadi misalnya kertasnya atau apanya, tintanya, nah itu faktor eksternalnya doang kayak gitu. Itu kodikologi. Kalau misalnya kita beranjak terhadap tekstologi, maka kita akan mempelajari tentang internalnya itu sendiri. Nah, isi dari teks naskah itu ini mempelajari apa. Nah, itu kalau boleh saya bedakan ya. Mungkin itu sebuah statement atau asumsi yang kemudian saya berikan. Boleh ditolak, dan kalau misalkan salah ya juga boleh dikritik. Nah, kalau saya menjelaskan tentang tekstologi, nah pada kesempatan kali ini tekstologi ini menjelaskan tentang sebuah instruktif atau isi teks ya, isi teks, dan kita pahami seluk-beluknya. Jadi apa yang menjadi pembahasan di dalam sebuah pembahasan di naskah, nah itu kita telaah kayak gitu. Jadi kalau kodikologi ya cuma fisiknya doang kayak gitu. Kalau tekstologi, nah ini dalamnya kita pelajari kayak gitu, dan ilmu yang ada di dalamnya. Mungkin seperti itu penjelasan saya secara singkat tentang kodikologi dan tekstologi ya, untuk memenuhi tugas video presentasi dari mata kuliah pengantar linguistik dan filologi. Jadi saya ucapkan kalau misal ada kesalahan, saya ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya, dan terima kasih kepada Bapak Yafik Mursyid selaku dosen mata kuliah pengantar linguistik dan filologi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.